Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan cara kerja dari soal statistik dengan rumusan penelitian apakah ada perbedaan performance mahasiswa yang memakai merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Yang pertama kita akan membuat tabel penolong untuk one way ANOVA atau uji ragam satu arah, di mana di sini sudah terdapat populasi N dengan keseluruhannya 1 sampai 20. Kemudian di sini ada X1, X2, Xn, kemudian X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan di sampingnya lagi ada Xn kuadrat. Nah, cara mengisi nilai X1 kuadrat ini yaitu X1 dikuadratkan, sehingga 18 kuadrat sama dengan 324. Nah, kemudian begitu seterusnya. Kemudian X2 kuadrat sama cara mengisinya. Di sini 16 dikuadratkan, 16 kuadrat hasilnya 256. Begitupun sama dengan ini, Xn kuadrat diambil dari Xn dikuadratkan, 18 kuadrat sama dengan. Baik, setelah kita membuat tabel penolong untuk one way ANOVA, langkah selanjutnya kita mencari nilai kuadrat antar baris. Nah, di sini B-nya mencari nilai kuadrat antar baris dengan rumus JKB sama dengan dalam kurung hasil jumlahan X1 kuadrat dibagi N1 ditambah hasil penjumlahan X2 dikuadratkan dibagi N2 ditambah hasil penjumlahan Xn dikuadratkan dibagi Nn atau N3, baru tutup kurung dikurang hasil penjumlahan Xt dikuadratkan. T ini apa maksudnya? T ini adalah penjumlahan dari hasil X1 ditambah hasil penjumlahan X2 ditambah hasil penjumlahan Xn. Nah, ketiga ini dijumlahkan maka didapat hasilnya untuk T. Nah, kemudian dibagi dengan N. N ini dari mana? N ini didapat dari N1 ditambah N2 ditambah N3. Nah, ketiga N ini dijumlahkan maka hasilnya adalah itu N. Kemudian di sini kita masukkan nilainya. Hasil dari X1 melihat di tabel penolong tadi sudah kita dapat hasil dari penjumlahan X1 ini didapat hasil X1 337. Maka di sini ditulis 337 dikuadratkan dibagi N1 20. N1 ini didapat dari banyaknya jumlah sampel. Jumlah sampelnya di sini ada 1 sampai 20, maka di sini ditulis 20. Kemudian ditambah hasil penjumlahan X2 di tabel penolong, maka didapat di sini 329, maka ditulis di sini 329 N2 di sini 20 sama hasil keseluruhan data sampel ya, 20 semuanya. Kemudian hasil Xn di sini dilihat di tabel penolong, hasilnya adalah 334, maka ditulislah di sini 334 dikuadratkan dibagi Nn sama dengan 20, tutup kurung. Kemudian di sini dikurang hasil penjumlahan Xt kuadrat. Kita dapat di sini hasil penjumlahan 337 ditambah 329 ditambah 334 didapat adalah 1000. Kemudian 1000 ini dikuadratkan dibagi dengan N. N ini di sini 60, di mana dapat dari 20 ditambah 20 ditambah 20 hasilnya adalah 60. Kemudian kita mengkuadratkan
hasil dari X1 kuadrat ini 337 dikuadratkan, didapat hasilnya adalah 113,569 dibagi 20, N1 nya 20, nah ditambah 329 dikuadratkan, di sini didapat hasilnya adalah 108,241 dibagi 20 ditambah 334 dikuadratkan, didapat hasilnya 111,556 dibagi 20 kemudian tutup kurung dikurang, di sini 1000 dikuadratkan, didapat hasilnya adalah 1 juta dibagi 60. Nah, setelah itu kita menjumlahkan hasil penjumlahan ketiganya ini, didapat hasilnya adalah 16,668,3. Kemudian 1 juta dibagi 60, di sini didapatkan 16,666,6. Nah, dikurangkan 16,668,3 dikurang 16,666,6 dapat hasilnya 1,7. Maka nilai kuadrat antar baris di sini didapat 1,7. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada menentukan nilai derajat kebebasan atau DKB. Nah, DKB di sini sama dengan A dikurang 1. A ini apa? A ini adalah banyaknya data kelompok. Nah, kita lihat di tabel penolong tadi banyaknya kelompok di sini ada 3, 1, 2, 3. Maka di sini banyaknya kelompok A sama dengan 3. Di sini 3 dicantumkan 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian setelah itu menghitung nilai ragam antar grupnya, di mana di sini S1 kuadrat sama dengan JKB nilai kuadrat antar baris dibagi dengan nilai derajat kebebasan atau DKB-nya. Maka nilai yang kita telah dapat dari nilai kuadrat antar baris 1,7 dibagi dengan nilai derajat kebebasan 2. 1,7 dibagi 2 sama dengan 0,85. Setelah kita mendapatkan nilai ragam antar grupnya, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai kuadrat dalam antar grupnya, dimana dengan rumus JKD dalam kurung hasil jumlah X1 kuadrat ditambah hasil jumlah X2 kuadrat ditambah hasil jumlah Xn kuadrat tutup kurung dikurang hasil jumlahan Xt kuadrat dibagi N atau banyaknya sampelnya. Nah, kita lihat di tabel penolong tadi, di sini kita X1 kuadrat di sini hasilnya adalah 5.755. Begitu pula dengan hasil jumlahan X2 kuadrat di sini didapat 5.473. Kemudian di sini hasil jumlahan Xn kuadrat di sini didapat 5.648. Kemudian dikurang dengan Xt. Xt-nya itu kita peroleh dari nilai kuadrat antar baris tadi. Ini dia. Maka karena kita sudah dapat di nilai kuadrat antar baris, maka kita hanya perlu memindahkannya saja. Setelah itu ketiga ini dijumlahkan. Hasilnya adalah 16,876. Kemudian dikurang, setelah ini dijumlahkan. Kemudian masing-masing dibagi 20, maka hasilnya di sini didapat 16,668,3. Dan keduanya ini dikurangkan sehingga didapat hasilnya 207,7. Maka nilai kuadrat dalam antar grupnya di sini adalah 207,7. Kemudian kita beralih kepada DKD. N kurang A
Dimana N tadi kita lihat di kuadrat antar baris, N-nya adalah 60. Hasil penjumlahan jadi N1 tambah N2 ditambah N atau N3. Maka di sini ditulis N-nya 60 dikurang A. A-nya adalah banyaknya kelompok. Banyaknya kelompok di tabel penolong tadi ada 3. 1, 2, 3. Maka dicantumkan di sini A-nya 3. 60 dikurang 3 sama dengan 57. Kemudian kita beralih kepada menghitung nilai ragam dalam antar grup. Di mana di sini nilai ragam dalam antar grup ini dilambangkan dengan S2 kuadrat sama dengan JKD. JKD ini adalah nilai kuadrat dalam antar grup dibagi dengan DKD. Ini. Sehingga di sini hasil nilai kuadrat dalam antar grup 207,7 dibagi dengan DKD-nya 57. Ini didapat hasilnya sama dengan 3,643. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai ragam dalam antar grup, selanjutnya adalah menghitung nilai F, di mana di sini 1 kuadrat atau nilai ragam antar grupnya dibagi dengan nilai ragam dalam antar grup atau S2 kuadrat. Maka tadi kita lihat nilai ragam antar grupnya di sini diperoleh 0,85. Kemudian dibagi S2 kuadratnya di sini diperoleh 3,643. 0,85 dibagi 3,643 maka didapat hasilnya adalah 0,233. Kemudian setelah kita mendapatkan F hitung, kita beralih kepada menghitung nilai F tabel dengan nilai derajat kebebasannya yang dikatakan sebagai pembilang yang tadi 2 diperoleh 2. Kemudian DKD-nya yang dikatakan penyebut yang tadi kita peroleh di sini 57. Maka di sini penyebutnya sama dengan 57. Dan alfa sama dengan 0,01. Maka di sini F tabel sama dengan Fx dalam kurung DKB, DKD tutup kurung yang sama dengan F dalam kurung 0,01 tutup kurung buka kurung 2 ini pembilangnya ya 2 DKB-nya. Kemudian ini 5,57 ini DKD-nya, penyebutnya 57. Maka setelah kita mempresentasikan F tabelnya, maka setelah itu kita harus berkonsultasi dengan tabel. Pada nilai F kita menggunakan alfa sama dengan 0,01. Jadi di sini kita menggunakan tingkat kesalahan 0,01. Dimana kita lihat di atas bahwasanya di situ ada tabel titik presentasi distribusi sama dengan 0,01. Dimana pada F hitung tadi di situ ada DKB yang dikatakan sebagai pembilang itu sama dengan 2. DKD-nya yang dikatakan sebagai penyebutnya di situ 57. Kita lihat pada tabel dengan pembilang 2 dan penyebut 57, maka diperoleh hasilnya 5,00. Setelah kita berkonsultasi dengan tabel, diperoleh di sini F tabelnya lebih besar dibandingkan dengan F hitungnya, di mana F tabelnya kita peroleh 5,00, sedangkan F hitungnya tadi diperoleh 0,233. Maka
H0 diterima, sedangkan HA-nya ditolak. Kesimpulannya, karena H0-nya diterima, sehingga di sini kesimpulannya tidak terdapat perbedaan performance mahasiswa yang memakai telepon merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Sekian dan terima kasih.